Oke, jadi materi hari ini sampai sini dulu ya. Tapi sebelum kalian bubar, saya mau kasih info. Tahun ini tuh fakultas kita ikut Primnas lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya ide buat penelitian, daftar aja. Terus poster informasinya juga udah ada di aula farmasi di bawah. Nanti kalian bisa lihat. Terus kalau misalnya butuh pembimbing, tinggal hubungin saya aja. Nanti soalnya ada seleksinya lagi setiap kampus. Oke, sekian kelas hari ini. Terima kasih. Sumpah kalian tadi denger kan Pimnas, aku pengen banget ikut Pimnas, sumpah. Iya kan, kakak tingkatku tuh tahun kemarin tuh ikut, keren banget sumpah. Presentasinya tuh kayak di ilmuwan-ilmuwan gitu loh. Aku tuh penasaran, tapi takut idenya nggak kuat, saingannya bakal banyak banget nggak sih? Kalau saingan sih udah pasti banyak. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa bersaing. Asalkan konsep yang kita punya tuh kuat gitu. Kategori penelitiannya masih sama kayak dulu kah? Farmasi klinis, analisis, biotek gitu? Tapi kemungkinan ada kategori baru nggak sih? Soalnya tiap tahun kayak bakal diupdate gitu loh. Yalah guys, ikut pasti seru kalau kita ikut bareng-bareng. Ikut sih, tapi kalau kalian mau ikut aja, nggak mau sendirian, nanti kayak lost child. Takut kadang-kadang kalau kita ikut malah kita begadang tiap hari. Daripada begadang buat main Mobile Legends, mending begadang buat prestasi. Bentar, coba aku mau lihat Instagram Timnas sama kejuaraan yang sebelumnya. Ternyata bagus-bagus juga ya yang dulu. Iya nih, di Instagram juga ada banyak penelitian-penelitian kayak tumbuhan, terus hewan. Oh, terus ini ada ini tentang darah manusia juga mereka meneliti kayak gitu. Idenya kan mahal-mahal. Kalau kita ikutan bisa dapat ide bagus kayak gitu nggak ya? Soalnya kita juga masih maba. Aku paling semangat buat presentasi, apalagi pakai almet. Kalau aku sih paling takut presentasi. Udah tenang aja, pasti kalau kamu senyum terus ramah, pasti jurinya bakal baik ke kamu. Selamat siang semuanya. Kita langsung mulai ya. Embryo manusia memiliki potensi regeneratif yang luar biasa. Secara ilmiah, ini sumber serpuncak yang sangat kuat. Tapi kalau kalian pernah dengar, penggunaan embrio manusia dalam penelitian itu termasuk isu etika nomor 1. Tidak semua institusi mengizinkan, bahkan banyak yang melarang total. Sebagai ilmuwan, kita bukan hanya memikirkan apa yang bisa dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kalian pernah dengar, penggunaan embrio manusia dalam penelitian itu tuh termasuk isu etika nomor 1. Sebagai ilmuwan, kita bukan hanya memikirkan apa yang bisa dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan. Kelas ini, menatap slide lama. Tak, kamu denger kan tadi ini tuh cocok banget buat Pimnas. Kepikiran sih, embrio tuh topiknya tuh gede, tapi kalau kita arahin ke terapi regeneratif itu bisa jadi kayak topik yang kuat. Tapi Bu Laras bilang topiknya sensitif, kita harus hati-hati banget kalau mau ambil topik ini. Justru kita cek dulu posternya di aula. Biasanya kan ada kategori penelitiannya, jadi kita tahu batasannya gimana. Ayo, sebelum rame. Tapi kan kalau kita ngambil topiknya, kita tuh pendekatan juga dari ilmiahnya, dari etisnya juga, biar kita tuh gak dipikir sembarangan gitu loh. Dari situ takutnya nanti malah kontroversial. Kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang enggak. Iya, kita kan bukan bahas etikanya, kita kan bahas ilmiah sama kemanusiaannya. Tetap bisa kok asal jelas. Nah, daripada bingung, mending kita lihat contohnya dulu aja deh. Ayo cepetan, temanya out the box banget nih, guys. Yuk. Tuh kan, posternya temanya sesuai banget nih sama yang kita bicarain tadi. Sama regenerasi tuh ya. Ya kan mereka nyarinya penelitian berapa tinggi, embrio kan berpotensi besar, cocok nih. Iya, kan sebelum kita nggak ngomong ini. Udah nggak apa-apa aja, tapi kita kalau pakai model tuh
kan belum tentu. Kita bisa cari dosen yang teknik. Iya sih, di list ini ada dosen yang sering bimbing Pipimnas, ada Bu Laras, ada Bu Rena. Bu Rena yang sering lomba itu? Iya. Tapi aku dengar beliau tuh kalau mau penelitian kayak agak nekat gitu loh. Jadi guys, nggak apa-apa. Kita tuh yang penting kita tuh berani. Yuk, bisa yuk. Ya udah, besok coba kita cari Brenda dulu. Kalau beliau nggak setuju, baru kita cari topik lain gimana? Yaudah, kita lihat besok aja ya. Bye. Aha. Ya, mending kita konsultasi aja tuh sama Bu Rena, kan dia kayak sering penelitian gitu kan. Tapi aku takut salah prosedur deh. Izin nanti kan ribet. Kalau yang salah, bisa kita yang kena tahu. Makanya, kalian Brenda dulu aja. Tanggapannya gimana, isinya gimana. Betul, tadi arahannya. Tapi emang kalian yakin Brenda mainnya bersih? Jangan gitu. Kita lihat besok aja tanggapannya gimana. Mending besok kita konsultasi sama Bu Rena. Ketemu aja dulu. Iya. Yaudah, kita janjian besok ya. Ya. Bye. Masuk, silakan. Permisi Ibu, mohon maaf kami mau konsultasi tentang Mimnas. Kalian mau ikut Primnas? Iya, Bu. Berani juga ya datangnya ke saya? Bu, ini kami kebetulan tertarik dengan topik bioteknologi regeneratif yang tentang sel embrio itu, Bu. Saya embrio ya? Kalian sih nekat ya? Tapi Bu, kami masih belum yakin sama perizinannya. Kami masih mau nanya tentang prosedur sama kemungkinannya. Terus, tidaknya kalian tahu kalau ini bukan topik yang sembarangan. Kalian tahu gak kenapa Indonesia tuh sering kalah kalau dalam penelitian regeneratif? Kenapa Bu? Karena mereka terlalu takut izinnya susah, mau dari moral lah, administrasi lah. Tapi kalau kalian emang mau sungguh-sungguh buat menang Primnas, topik embrio sih tepat banget. Bu, kalau izin etiknya apa kita bisa urus dulu? Masalah izin mah kalian bisa nyusul, yang penting kalian udah mulai rencananya dulu. Tenang aja, saya udah biasa kok nanganin yang kayak gini. Saya bakal bimbing kalian. Kalau kalian percaya sama saya dan diri kalian, kita bakal bisa bikin sesuatu yang belum pernah mahasiswa lain bikin. Kami mau Bu. Levi, Kita cuma mulai konsepnya dulu, bukan eksperimen itu. Oke, besok sore kita mulai brainstorming. Saya yang siapin tempat. Baik Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Aku nggak yakin. Tapi kalau kita diam itu udah jelas salah. Nanda, Najwa, pagi sekali kalian datang. Ada apa? Masuk. Kalian kelihatan nggak tenang. Ada apa? Bu, kita harus cerita sesuatu tentang penelitian Bu Rana. Kemarin waktu praktikum tambahan itu kita diberi akses ke sampel yang katanya donor, katanya model, tapi itu sebenarnya bukan model Bu, itu embrio beneran dengan kode donor. Kalian yakin ada datanya? Ini Bu. Ini pelanggaran yang sangat berat. Kami nggak mau terlibat lebih jauh Bu. Tapi tim lain masih lanjut karena mereka pikir ini cuma riset besar, padahal mereka nggak tahu apa yang terjadi. Kalian melakukan hal yang benar dengan datang ke saya, tapi ini tidak bisa sampai di sini. Saya harus lapor ke komite etik dan dekanat. Tapi sebelum itu, kalian harus siap karena Bu Rena tidak akan tinggal diam. Bu, tolong lindungi teman-teman kami, mereka nggak tahu apa-apa. Baik, saya akan melakukan yang terbaik sebisa saya. Besok kita diskusi bareng sama Bu Rena ya. Baik Ibu, terima kasih, kami tunggu kabar baiknya. Apa aku telepon Bu Rena sekarang ya? Halo Bu Rena. Halo, Bu, gimana?
Apakah kita besok bisa berdiskusi bersama dengan anak-anak yang ikut timnas? Karena ini terkait topik yang mereka ambil. Itu menurut saya sangat sensitif. Mari kita diskusikan besok dengan anak-anak. Oh, ya deh, besok ketemu aja jam 10 di ruangan saya. Oke. Bu Rena, saya mau klarifikasi terkait penelitian mahasiswa bimbingan Anda. Mereka bilang Anda menyetujui penggunaan embrio. Ini bukan hal yang besar, ini cuma embrio donor. Lagian nggak ilegal kok. Bukan soal ilegal atau enggaknya, Bu. Ini soal moral. Kita nggak bisa biarin mahasiswa melakukan penelitian yang melanggar etika dasar. Dan kita juga nggak bisa biarin bahkan mereka mati cuma karena pikiran kita yang terlalu kuno. Ian, Anda itu terlalu idealis, dunia itu butuh terobosan, gak takut. Ini bukan soal ketakutan, Bu. Ini soal martabat manusia. Kita nggak bisa sembarangan pakai embrio cuma buat prestasi. Kita mau maju, ya harus berani ngambil resiko, Bu. Kalau misalnya kita nahan mereka, gimana mau maju? Percuma dong kalau mereka punya potensi tapi mereka nggak punya etika. Kan itu udah lama, Bu, udah gak relevan sama kita. Kalau misalnya mereka tembus, kita juga yang berhasil. Kalau caranya salah, hasil sebesar apapun nggak ada nilainya. Ilmu tanpa moral hanya menghasilkan kerusakan. Bu, Anda itu pintar, tapi terlalu terpaku sama buku. Dunia itu udah berubah, Bu. Tapi etika itu pondasi, Bu. Kalau pondasinya Anda goyangkan, apa yang tersisa dari profesi kita? Kepercayaan publik. Bu, publik itu nggak pernah peduli sama proses yang kita lakuin. Mereka cuma lihat hasilnya. Kalau begitu cara Ibu berpikir, Ibu sama saja menjadikan manusia sebagai alat. Itu sama saja melanggar etika. Pikir deh, Bu, semua peneliti di dunia ini emang selalu taat sama aturan? Kan enggak. Kalau kayak gitu caranya, gimana kita bisa berinovasi? Banyak dari mereka dikritik, diberhentikan, atau bahkan dilarang karena melanggar martabat manusia. Itu, Bu, masalah aslinya. Ibu cuma takut nama baik Ibu tercoreng. Kalau kayak gitu mau Ibu, ya larang aja sana mahasiswanya. Tapi jangan cara-cara saya. Saya melarang karena saya peduli terhadap masa depan mereka. Anda membiarkan mahasiswa mengambil resiko hanya demi ambisi Ibu. Kalau kita nggak berani buat ngambil resiko, mau jadi apa? Dunia itu butuh ilmuwan yang berani. Dunia akan hancur jika dipimpin oleh ilmuwan yang nggak punya hati. Kan ngapain di situ? Masuk. Maaf Ibu, kami nggak berani ngopi, tapi kami udah dengar cukup banyak. Duduk sini. Bu, kami cuma takut penelitian ini malah gimana manusia sebagai manusia. Kami diajari bahwa manusia itu punya martabat dan gak ada penelitian yang membuat seseorang cuma diperlakukan sebagai objek. Itu yang selalu ditekankan dalam etika. Kemanusiaan harus yang utama, kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Kami cuma takut penelitian ini mulai jauh dari nilai itu. Kalian mengingatkan kami terhadap nilai yang paling mendasar. Saya bangga, kalian berani bicara. Tapi kalian tuh terlalu idealis. Dunia nyata itu nggak sesederhana itu. Dunia mungkin gak sederhana, Bu, tapi prinsipnya harus jelas. Kalau kita mengorbankan kemanusiaan demi hasil, ya apa bedanya kita dengan mesin? Atau dengan orang-orang yang dulu kita kritik dalam sejarah. Mereka memakai manusia tanpa izin dan tanpa rasa hormat hanya demi sebuah pencapaian. Etika itu inti profesi kita. Tanpa kemanusiaan, ilmu juga jadi alat yang membahayakan. Jadi kalian maunya udahin semua, cuman karena takut, cuman karena idealisme kampus. Kami hanya ingin belajar tanpa menginjak nilai yang membuat profesi kita dihormati. Oke, kita hentikan penelitian ini sampai etikanya jelas. Anda benar-benar memilih kemanusiaan dibandingkan kemajuan. Tanpa kemanusiaan, tidak ada kemajuan yang dapat diperjuangkan. Baik, saya dengar kekhawatiran kalian. Kalau memang masih ada yang belum jelas dari sisi etika, kita berhentikan dulu. Itu langkah terbaik. Kita periksa ulang semuanya sebelum lanjut. Kami cuma mau penelitian ini tetap sesuai dengan apa yang diajarkan dengan kami, Bu. Iya, Bu, biar semuanya aman dan gak keluar jalur. Oke, tapi kalian berdua harus revisi proposalnya. Soalnya kalian yang pertama ngangkat isu ini. Kita ajukan ulang ke komite etik, habis itu baru kita lanjut. Ya, Bu, berarti masalah ini clear ya? Si Ibu, kami ingin meninggalkan ruangan. Lumayan menegangkan ya, tapi sebenarnya gimana?